Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Salawat beringkan salam marilah kita junjungkan kepada roh Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan mukadimah. Kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan tugas kami, yaitu tentang case method study tentang darah. Sebelumnya, kami memperkenalkan diri. Saya Yunita Lestaria dengan NIM 19035062. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zakma Putri Alsa. Saya memiliki NIM 21036020. Perkenalkan, nama saya Dola Dwi Putri dengan NIM 21036019. Perkenalkan, nama saya Fetria Rahayu Wendianti dengan NIM 21036023. Perkenalkan, nama saya Dian Kurnia Saputra dengan NIM 21036018. Baiklah, selanjutnya yaitu kami masuk kepada kasus yang pertama yang akan dijelaskan oleh Dola. Kepada Dola dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, kasus yang pertama, seorang pria dengan inisial W.A berusia 60 tahun datang ke rumah sakit Y dengan keluhan letih yang terasa selama lebih dari seminggu. Sebelumnya, dia mengunjungi klinik terdekat dan diagnosa mengalami kurang darah dan perlu mendapatkan transfusi darah. Pasien juga rutin mengkonsumsi ibuprofen 600 mg tablet 3 atau 4 kali sehari untuk mengatasi artritis yang dideritanya, terutama pada daerah lutut. Pasien menyangkal mengalami hematemesis atau muntah darah, tetapi merasakan mual, pusing, dan kepala terasa ringan. Pasien memiliki riwayat penyakit perdarahan gastrointestinal 7 tahun yang lalu. Pasien pernah merokok namun telah berhenti sejak 12 tahun yang lalu. Tanda vital dan hasil pemeriksaannya: tekanan darah 166/71 mmHg, denyut nadi 79 kali per menit, laju pernafasan 22 kali per menit, suhu tubuh 36,2 derajat Celcius, saturasi oksigen 99%, berat badan 61 kilo, tinggi badan 167. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dola. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Zakma. Kepada Zakma dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratoriumnya adalah pertama jenis pemeriksaan yaitu elektrolit darah. Natriumnya 138, normalnya itu 136 sampai 145. Kaliumnya 3,7, normalnya itu 3,8 sampai 5,1. Kloridanya 104, normalnya yaitu 97 sampai 113. Kalsiumnya yang diperiksa adalah 8,7, normalnya adalah 9 sampai 12. Jenis periksaan yang kedua adalah darah lengkap. Yang pertama hemoglobin, yang diperiksa hasil pemeriksaan yaitu 7,2. Kalau normalnya untuk laki-laki 13 sampai 18, untuk perempuan 12 sampai 16. Yang kedua hematokrit, hasil pemeriksaannya yaitu 25. Normalnya untuk laki-laki 42 sampai 52 dan untuk perempuan 37 sampai 47. Yang ketiga eritrosit, hasil pemeriksaannya 3,77 kali 10⁴ 6. Normalnya yaitu laki-laki 4,7 sampai 6,6
kali 10 pangkat 6 dan perempuan 4,2 sampai 5,4 kali 10 pangkat 6. MCV-nya hasil pemeriksaan yaitu 66,2. Normalnya untuk laki-laki 80 sampai 94, untuk perempuan 81 sampai 99. MCH-nya yaitu hasil pemeriksaan 19, normalnya 27 sampai 31. Kalau MCHC hasil pemeriksaan 28,7, untuk normalnya 30 sampai 34. Leukosit hasil pemeriksaan 10,7 kali 10 pangkat 3, normalnya 4,5 sampai 10,5 kali 10 pangkat 3. Monositnya hasil pemeriksaan 10, normalnya 3 sampai 7. Eosinofil pemeriksaan 3, normal 1 sampai 4. Basofil pemeriksaan 1, normal 0 sampai 2. Serum iron hasil pemeriksaan 4, normal 60 sampai 150. Serum ferritin hasil pemeriksaan 50, normalnya 40 sampai 200. TIBC hasil pemeriksaan 465, normalnya 300 sampai 360. Jenis pemeriksaan ketiga yaitu fungsi ginjal. Yang pertama adalah ban itu hasilnya yang didapat adalah 12, normalnya 10 sampai 20. Kalau serum kreatinin hasil pemeriksaan 0,8, normalnya 0,5 sampai 1,2. Fungsi hati SGOT hasil pemeriksaan 10, normalnya 2 sampai 19. SGPT hasil pemeriksaan 23, normalnya 3 sampai 17. Albumin hasil pemeriksaan 3,7, normalnya 3,5 sampai 5. Total bilirubin hasil pemeriksaan 0,3, normalnya sampai dengan 1,10. Kalau glukosa darah hasil pemeriksaannya gula darah sewaktu. Hasil pemeriksaannya itu 90, normalnya kurang dari 140. Pertanyaan dari kasus 1 ini adalah, apa diagnosa penyakit yang diderita oleh pasien WA berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium? Berdasarkan pemeriksaan laboratorium, kemungkinan penyakit dari pasien WA adalah hemakromatosis. Pertanyaan kedua, apa tanda dan gejala serta hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan pasien menderita penyakit tersebut? Tanda-tanda dan gejala yang dialami pasien yaitu yang pertama lelah atau letih, yang kedua kekurangan darah dan harus transfusi darah, yang ketiga nyeri pada lutut atau sendi, yang keempat mengalami hermatemesis atau muntah darah, tetapi merasakan mual, pusing, dan kepala terasa ringan. Yang kelima sudah pernah mengalami penyakit pendarahan gastrointestinal 7. Yang keenam pernah merokok. Hasil pemeriksaan laboratorium berdasarkan hasil laboratorium, yang pertama hasil pada elektrolit darah yaitu kalium dan kalsium kurang dari normalnya. Yang kedua hasil pada darah lengkap, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, dan serum iron kurang dari normalnya. Pada leukosit, monosit, dan TIBC serta SPGT kelebihan dari batas normalnya. Yang pertanyaan ketiga yaitu kemukakan penyebab timbulnya penyakit tersebut berdasarkan literatur yang saudara baca. Berdasarkan literatur yang saya baca, penyebab penyakit hemochromatosis berdasarkan literatur yaitu penyakit ini kelainan bawaan atau genetik yang disebabkan oleh mutasi gen yang mengontrol jumlah zat besi yang diserap seseorang dari makanan yang dikonsumsi. Kondisi ini yang membuat kadar zat besi dalam tubuh jadi berlebihan. Hal ini terlalu banyak zat besi dari makanan yang dikonsumsi sehingga mengalami kelebihan zat besi. Pertanyaan terakhir yaitu, apa terapi non-obat yang efektif untuk menangani pasien ini? Pengobatan penyakit hemochromatosis dilakukan dengan cara flebotomi atau proses pengeluaran darah. Prosedur ini dilakukan dengan rutin untuk mengeluarkan zat besi yang berlebihan. Awalnya, flebotomi dapat dilakukan 2 kali seminggu. Terapi lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi penyakit ini adalah pengobatan chelating atau terapi kelas besi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zakma. Dan selanjutnya yaitu masuk ke kasus yang kedua.
Untuk kasus kedua yaitu yang baiklah yang akan saya jelaskan sendiri bahwa seseorang pria yang berusia 46 tahun berinisial J mengunjungi rumah sakit X dengan keluhan napas yang terengah-engah dan penurunan berat badan sekitar 6,4 kg dan keletihan yang dimulai sejak 4 bulan yang lalu. Pasien juga mengalami demam, menggigil, dan berkeringat pada malam hari. Tidak ada riwayat dan kanker dalam keluarga. Pasien merokok sebanyak 1 kotak rokok setiap harinya selama lebih dari 20 tahun, namun sudah berhenti sejak 4 tahun yang lalu. Dari hasil biopsi sum-sum tulang belakang menunjukkan adanya karakteristik dari CML, yaitu adalah chronic myelogenous leukemia pada fase kronis. Nah, untuk tanda vitalnya, dari hasil pemeriksaan tekanan darahnya yaitu 120/88 milimol Hg, dan kemudian untuk denyut nadinya itu 84 kali per menit, laju pernapasannya itu 18 kali per menit, suhu tubuhnya 30 derajat Celcius, dan berat badan aktual yaitu 90 kg, dan tinggi badan yaitu 173 cm. Nah, berdasarkan hasil labornya diketahui bahwa elektrosit darahnya yaitu pada natrium dari hasil pemeriksaan yaitu didapatkan 143 dengan batas normalnya yaitu 136 sampai 145. Nah, kemudian yaitu pada kalium, kaliumnya yaitu hasil dari laboratoriumnya yaitu 4,4, batas normalnya 3,8 sampai 5,1. Kalau kloridanya yaitu hasil pemeriksaan 109 dan normalnya yaitu 97 sampai 113. Kalsiumnya yaitu 8,9, normalnya yaitu 9 sampai 12. Nah, hal ini menyatakan bahwa hasil dari laboratoriumnya untuk kalsiumnya rendah. Untuk magnesiumnya yaitu 3 dan normalnya yaitu 1,8 sampai 2,6. Nah, di sini magnesiumnya kelebihan. Untuk darah lengkapnya yaitu hemoglobin, hemoglobinnya itu 12,1. Dan untuk batas normalnya untuk laki-laki 13 sampai 18 dan untuk perempuannya 12 sampai 16. Nah, di sini berdasarkan pasien tadi bisa dikategorikan rendah juga. Kemudian untuk hematokritnya yaitu 32 dengan batas normalnya yaitu adalah 42 sampai 52. Dan untuk perempuan 37 sampai 47. Di sini dinyatakan bahwa hasil labornya juga rendah. Kemudian untuk trombositnya, trombosit yang dari hasil labornya yaitu 456 kali 10 pangkat 3. Nah, kemudian untuk batas normalnya yaitu 150 sampai 450 kali 10 pangkat 3. Ini dinyatakan bahwa hasil labornya adalah kelebihan trombosit. Untuk leukositnya yaitu adalah 97 kali 10 pangkat 3, di mana batas normalnya yaitu adalah 4,5 sampai 10,5 kali 10 pangkat 3. Di sini dinyatakan bahwa leukositnya juga tinggi. Nah, untuk monositnya yaitu 1 dengan batas normal 3 sampai 7, maka dari pasien dinyatakan rendah. Kemudian untuk limfositnya yaitu 64 dari hasil labornya, kemudian untuk batas normalnya yaitu 20 sampai 40. Nah, dari sini dinyatakan bahwa limfosit dari pasien tersebut adalah tinggi. Untuk mielositnya yaitu 3 dengan batas normalnya yaitu 5 sampai 28. Dari sini juga dinyatakan bahwa mielositnya rendah. Untuk fungsi ginjal bannya yaitu nilainya adalah 60 dengan batas normalnya 50 dengan batas normalnya 10 sampai 20. Maka pasien dinyatakan kelebihan bannya. Kemudian untuk serum kreatin, untuk kreatinnya itu 0,7 dari hasil labornya, kemudian untuk normalnya itu 0,5 sampai 1,2. Ini dinyatakan masih normal. Untuk asam uratnya 0,9 dengan batas normalnya untuk laki-laki 3 sampai 7, untuk perempuan 5 sampai 6. Nah, dengan hasil labornya itu 0,9, maka dinyatakan asam uratnya masih jauh dari normal. Untuk fungsi hati
yaitu SGOT, yaitu senilai 30 dari hasil labornya, sedangkan batas normalnya 2-19, maka pasien dinyatakan SGOT-nya melebihi dari batas normalnya. Untuk SGPT, yaitu dari hasil labornya itu 86, dengan batas normal 3-17. Dari sini dinyatakan bahwa SPGT-nya yaitu kelebihan dari batas normalnya. Untuk albumin yaitu 1,6 dengan batas normal 3,5 sampai 5. Ini dinyatakan yaitu kekurangan dari albumin dari batas normalnya. Untuk total bilirubinnya yaitu 4,9, sedangkan normalnya yaitu 1,1. Kemudian untuk gula darah sewaktu yaitu 148, yang batas normalnya itu kecil dari 140. Maka di sini bisa dinyatakan kelebihan dari gula darah sewaktunya. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Kepada Ayu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Setelah dipaparkan hasil dari pemeriksaan laboratorium tadi, untuk pertanyaannya, apa diagnosa penyakit yang diderita oleh pasien J berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium? Dari hasil pemeriksaan laboratorium, pasien J diagnosa memiliki penyakit leukemia. Yang kedua, apa tanda dan gejala serta hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan pasien menderita penyakit tersebut? Tanda-tanda dan gejala yang terjadi pada pasien, yang pertama yaitu nafas yang terengah-engah, yang kedua penurunan berat badan sekitar 6,4 kg, yang ketiga kelelahan, yang keempat demam, menggigil, dan berkeringat pada malam hari, yang kelima kebiasaan merokok. Berdasarkan hasil laboratorium, pasien mengalami yang pertama pada elektrolit darah seperti kalsiumnya di bawah normal. Yang kedua, darah lengkapnya seperti hemoglobin, hematokrit, dan monosit kurang dari normal, sedangkan pada trombosit dan leukositnya melebihi batas normal. Yang ketiga, pada fungsi ginjalnya seperti BUN, kelebihan di atas normal. Yang keempat, fungsi hati seperti SGOT dan SGPT melebihi batas normal, sedangkan albumin di bawah batas normal. Yang kelima yaitu glukosa darah seperti gula darah, sementaranya melebihi batas normal. Yang ketiga, kemukakan penyebab penyakit tersebut berdasarkan literatur yang saudara baca. Penyebab penyakit leukemia berdasarkan literatur yang dibaca bahwa disebabkan oleh kelainan pada sel darah putih yang membuat tubuh secara tidak terkendali. Pada leukemia mielositik kronis terjadi ketika sumsum tulang tidak mampu memproduksi sel mieloid yang matang. Leukemia kronik merupakan penyakit yang berkembang lambat sehingga sel-sel yang terkena adalah sel yang lebih matang dibandingkan tipe akut, di mana sel-sel ini dapat menjalankan sebagian fungsi normal. Leukemia dikatakan mieloid jika keganasan atau kanker terjadi pada sel dalam sumsum tulang yang membentuk sel darah merah, sebagian sel darah putih, dan trombosit atau kemping-kemping darah. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa terapi non-obat yang efektif untuk menangani pasien ini? Yaitu kemoterapi, terapi radiasi, transplantasi sel punca. Jika mendapat terapi target, dokter akan melakukan pemeriksaan darah, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan lainnya seperti sumsum tulang dan PCR. Setidaknya setiap 3 bulan sekali pada tahun pertama pengobatan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana respon terhadap terapi target. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya pada kasus yang ketiga akan dijelaskan oleh Dihan. Kepada Dihan dipersilahkan.
Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Jadi mungkin saya akan masuk ke kasus ketiga, yaitu seorang wanita dengan inisial S berusia 60 tahun mengunjungi IGD Rumah Sakit Z, mengeluhkan lemah dan pegal pada kedua kakinya, terutama kaki kanan sejak seminggu yang lalu. Pasien juga merasakan pusing yang berputar, namun membaik bila istirahat. Nafsu makan pun menurun karena merasa mual dan muntah. Pasien memiliki riwayat hipertensi yang tidak terkontrol dan tidak rutin. Nah, ada beberapa tanda vitalnya, yaitu tekanan darah dengan hasil pemeriksaan 180 sampai 100 mmHg. Denyut nadi 108 kali per menit. Laju pernapasan 20 kali per menit. Suhu tubuh 36,7 derajat Celcius. Saturasi oksigen 97%. Berat badan 50 kg. Tinggi badan 160 cm. Nah, ada beberapa pemeriksaan labor, yaitu jenis pemeriksaan darah lengkap, yaitu hemoglobin, dengan hasil pemeriksaan 20,8, yang dimana normalnya adalah laki-laki 13-18, perempuan 12-16 gram per desiliter. Kalau hematokrit dengan hasil pemeriksaan 68,8%, laki-laki yang normalnya laki-laki 42-52%, perempuan 37-47%. Berarti orang ini mengalami kelebihan hematokrit. Dan trombosit dengan hasil pemeriksaan 646 mm kubik. Yang seharusnya normalnya 150 sampai 450 kali 10⁻³ mm kubik. Berarti hasil pemeriksaannya itu adalah trombosit berlebihan. Dan ada eritrosit. Eritrosit 9,75 kali 10⁻⁶, di mana normalnya adalah laki-laki 4,7 sampai 6,1 kali 10⁻⁶, perempuan 4,2 sampai 5,4 kali 10⁻⁶. Berarti eritrositnya mengalami kenaikan. MCV 77,9. Normalnya adalah laki-laki 80 sampai 94, perempuan 81 sampai 99. Berarti dia termasuk kekurangan MCV. Dan MCH 21,5. Dengan hasil normalnya adalah 27 sampai 31. Berarti dia mengalami kekurangan MCH. Lalu MCHC, di mana hasil pemeriksaan adalah 27,2 dengan normal 30 sampai 34. Berarti dia mengalami kekurangan MCHC. Leukosit dengan hasil pemeriksaan 30,72 kali 10⁻³ dengan normal 4,5 kali sampai 10,5 kali 10⁻³. Berarti dia mengalami kelebihan leukosit. Monosit dengan hasil pemeriksaan 1,3 dengan normal 3 sampai 7%. Berarti dia kekurangan monosit. Eosinofil dengan hasil pemeriksaan 0,1 dengan normal 1 sampai 4%. Berarti dia mengalami kekurangan eosinofil. Basofil yaitu 1,6 pemeriksaannya dengan normal 0 sampai 2%. Berarti dia normal ya basofilnya. Dan neutrofilnya yaitu dengan hasil pemeriksaan 90,1 yang seharusnya normalnya 50 sampai 70. Berarti dia kelebihan neutrofil. Dan limfosit yaitu 6,8 dengan normal yang seharusnya adalah 20 sampai 40%. Berarti dia termasuk kekurangan limfosit. Dan ada fungsi ginjal yaitu BUN 29,2 yang seharusnya normalnya adalah 10 sampai 20 mg per desiliter. Berarti dia termasuk kelebihan BUN. Dan serum kreatinin dengan hasil pemeriksaan 0,69 yang seharusnya normalnya adalah 0,5 sampai 1,2. Berarti dia termasuk normal ya serum kreatinin. Yaitu glukosa darah sewaktu, di mana hasil pemeriksaannya adalah 87 dan normalnya kurang dari 120. Berarti gula darahnya adalah normal. Saya akan masuk ke pertanyaannya, yaitu apa diagnosa penyakit yang diderita oleh pasien S berdasarkan hasil pemeriksaan labor? Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan labor, penyakit yang diderita oleh pasien S yaitu adalah penyakit hipertensi atau darah tinggi. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa tanda dan gejala serta hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan pasien menderita penyakit tersebut?
Nah, ada beberapa tanda dan gejala yang terjadi pada pasien. Yang pertama adalah mengeluhkan lemah dan pegal pada kedua kaki. Yang kedua, pusing yang berputar. Yang ketiga, nafsu makan menurun. Dan yang keempat, mual dan muntah. Nah, berdasarkan hasil laboratorium, pasien mengalami yaitu hemoglobin, hematosit, trombosit, eritrosit, leukosit, dan neutrofil kelebihan dari batas normalnya. Sedangkan MCV, MCH, MCHC, monosit, eosinofil, dan limfosit kekurangan dari batas normalnya. Dan ada juga pada fungsi ginjal pun kelebihan dari batas normalnya. Yang lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu kemukakan penyebab penyakit tersebut berdasarkan literatur yang saya baca. Nah, berdasarkan literatur yang saya baca, penyebab hipertensi, gaya hidup tidak sehat, sering mengonsumsi makanan tinggi, garam berlebihan, alami kelebihan berat badan atau obesitas, stres, tingkat stres yang tinggi dapat meningkatkan tekanan darah untuk sementara. Nah, lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu apa terapi non obat yang efektif untuk menangani pasien ini? Yaitu terapi yang efektif yang non obat yaitu adalah terapi relaksasi, misalnya terapi meditasi atau olahraga pola tubuh seperti yoga. Namun pengobatan hipertensi tidak akan berjalan lancar jika tidak disertai dengan perubahan gaya hidup. Contohnya seperti menjalani pola makan dan hidup sehat, serta olahraga teratur. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dihan yang telah menjelaskan tentang kasus 3. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.